Halo teman-teman semua, selamat datang di channel DevDev. Kali ini DevDev akan mereview komputer yang DevDev gunakan untuk membuat konten di YouTube. Seperti apa komputernya? Simak video berikut ini. Nah, oke guys, untuk rakitan komputer kali ini sebenarnya DevDev sudah beli jadi ya, sudah beli rakitan. Namun DevDev bongkar lagi untuk mereviewnya buat kalian semua. Oke, kita mulai dari prosesor. Untuk prosesornya saya menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 330. Intel Core i5 Gen 330 ini sudah 4 core 4 thread dan 3 GHz. Ya lumayan lah untuk gaming-gaming ringan, paling main Valorant. Nah, untuk harga prosesornya sendiri di sekitaran di marketplace online ya, di Tokopedia dan Shopee itu sekitar harga 250 hingga 300 ribuan. Nah, lanjut untuk motherboardnya sendiri saya menggunakan motherboard dari Mates atau Nates, ya itulah. Untuk mobenya H61 di marketplace online Shopee dan Tokopedia sekitar harga 200 hingga 400 ribuan. Nah, untuk RAM-nya saya menggunakan RAM 12 GB, yaitu 2 slot RAM ya, yang satu 4 GB dan yang satunya lagi 8 GB. Ya lumayan lah untuk angkat sistem dan game-game lainnya. Nah, untuk harganya sendiri di RAM 4 GB itu harganya sekitar 60 hingga 80 ribuan, dan untuk RAM yang 8 GB itu sekitar 80.000 hingga 100 ribuan. Banyak kok di marketplace yang murah-murah. Nah, lanjut untuk harddisknya saya menggunakan harddisk dari WD Blue berukuran 500 GB. Lumayan lah untuk menjadi simpanan kedua untuk menyimpan game-game. Untuk harganya sendiri berada di harga 100 ribuan ya guys. Itu sangat murah sekali. Cek aja di toko online. Nah, selanjutnya untuk SSD, saya menggunakan SSD dari Tigen berkapasitas 128 GB. Saya gunakan SSD ini untuk penyimpanan operating system, ya OS ya. Untuk harganya sendiri di online shop, Tokopedia dan Shopee, ini berkisaran di harga 200 ribuan ya, rata-rata di 200 ribuan, ada juga yang di 100 ribuan. Nah, kemudian untuk VGA cardnya saya menggunakan VGA Nvidia GT 710 2 GB. Ya lumayan lah walaupun kecil-kecil ya, buat angkat-angkat sedikit lah, bantu-bantu prosesor walaupun nggak sekencang kan GTX 750 ya. Kalau saya sarankan sih mending pakai GTX 750 ya, itu worth it banget. Nah, untuk VGA yang saya pakai ini saya beli di offline, saya beli di marketplace Facebook. Saya mendapatkan harga 150 ribuan. Nah, untuk fan coolernya saya menggunakan fan cooler dari Cooler Master. Ya, ini sudah ada lampu warna birunya ya. Untuk kecepatannya saya kurang tahu ya, karena saya cari tahu tidak ketemu-temu. Untuk harganya sendiri di marketplace online, ini harganya sekitaran 100 hingga 200 ribuan ya. Kalian cari aja atau beli di official shopnya. Nah, untuk PSU-nya saya menggunakan PSU dari Audison G530. Untuk wattnya saya kurang tahu ya. Mungkin ini 530 watt ini, saya kurang tahu. Mungkin di marketplace harganya adalah di sekitaran harga 300 hingga 500 ribuan di marketplace online ya. Untuk casingnya sendiri saya mendapatkan casing dari tokonya yang sudah memiliki 3 fan di dalamnya. Mungkin di marketplace ini sekitaran harga 100 ribuan ya. Untuk fan-nya mungkin di harga 20 hingga 50 ribuan lah. Nah, untuk total rakitan PC-nya adalah
Mobo prosesor, Mobo ditambah prosesor ditambah fan cooler ditambah RAM ditambah PSU ditambah 3 fan ditambah SSD ditambah casing itu 750.000, VGA-nya 150.000, RAM 8 GB-nya 100.000, harddisk 500 GB-nya 100.000. Untuk totalnya adalah 1,1 juta. Jadi rakitan PC kali ini adalah 1,1 juta ya guys. Saatnya uji gaming untuk bermain game Roblox PNB ya, speedingan. Saat belum jalan mendapatkan FPS sekitar 60 hingga 70-an, dan saat sudah jalan speeding di bawah ya, saat di rumah-rumah mendapatkan FPS 50-an sampai 60-an, dan saat di atas kembali lagi ke 60 sampai 70-an. Nah, kita setting grafiknya lagi ke atas, kita mendapatkan FPS 20-an saat belum spawn motor, dan bahkan drop ke 10-an ya. Itu nge-lag parah, sangat nggak enak buat main. Nah, setelah itu saya turunkan grafiknya ke tengah-tengah ya, mendapatkan FPS sekitaran 14-an FPS. Ini buat player mendapatkan 14-an FPS ya guys. Nah, pas buat ngebut ini FPS-nya naik dari 12 hingga 14, sekarang naik menjadi ke 20-an. Sangat lancar ya, nggak lancar-lancar banget sih, enggak enakan. Saran saya turunin lagi grafiknya biar naik ke 30-an. Nah, saat naik ke jembatan di atas itu mendapatkan FPS 35 FPS stabil ya, tanpa drop FPS. Nah, selanjutnya untuk game Minecraft menggunakan shader, saya download di YouTube, itu mendapatkan FPS 9 di perdesaan. Itu nge-lag parah banget sih ya, emang grafiknya bagus tapi ini 9 FPS kayak main mobilador ya, kayak main GTA di mobilador. Nah, tapi saat saya masuk ke netherite atau kayak neraka ini mendapatkan FPS 20 sampai 30-an ya. Ya lumayan lah naik sedikit, tapi jarang main di neraka, mungkin nggak enak ya buat main di pedesaan. Nah, pas masuk di end atau yang ada naganya itu saya mendapatkan FPS 20 sampai 30-an FPS ya, sama saat di neraka, tapi ini lebih tinggi lagi karena saat di neraka itu FPS-nya bisa ke 20. Nah, kalau di eh, yang ada naganya ini lebih tinggi. Nah, saat saya ganti shader ke solar shader itu sumpah berat banget. Saya mendapatkan FPS 10-an ya, 11, 12. Itu nge-lag banget, nggak enak banget. Nah, selanjutnya saya coba game Valorant di settingan seperti yang ada di layar ini ya, settingan seperti di layar. Saat memilih karakter itu FPS mencapai 40-an FPS ya, di settingan seperti tadi mencapai 40, 39 sampai 50 FPS. Nah, untuk di dalam game di settingan grafik seperti tadi FPS-nya dari 20-an, 30-an, kadang bisa 40 FPS untuk di dalam gamenya. Ya udah lumayan enak ya, dapat 30 FPS. Nah, setelah saya turunkan lagi grafiknya itu bisa menyentuh di 100-an ya. Bahkan bisa sampai di 130, 160, tapi itu jarang banget. Rata-rata di 90 sampai 112 fps. Ya itu enak banget lah ya buat ngegame. Tapi untuk grafiknya ya kurang lah ya pasti.
Nah, kemudian saya coba game PUBG. Ini untuk saat loading screen, untuk loading saat masuk ke gamenya itu mendapatkan FPS 1 ya. Bahkan ini saya di sini sangat sabar banget menunggu untuk masuk ke gamenya. Nah, setelah masuk di dalam gamenya, ini mendapatkan FPS 14-an ya. Kadang 11, 14, 15, kadang bisa sampai 20. Tapi nggak enak banget sih, ini ada drop FPS-nya kadang bisa 61. Itu nggak enak banget buat main PUBG, ini nggak kuat buat main PUBG. Nah, itu dulu untuk rakitan PC kali ini. Gimana menurut kalian, adakah rekomendasi upgrade PC yang kayak gimana? Sebelum itu kalian klik like dan subscribe agar channel ini berkembang untuk kedepannya. Ya, inilah tampilannya kalau saat hidup. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Thank you sudah datang ke channel saya dan menonton video sampai habis. Terima kasih buat semuanya. Thank you udah mampir and goodbye. Dadah.